Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ari Purwadi Channel. Bersama saya, Ari Purwadi. Nah, di episode kali ini, saya akan membahas 11 tips untuk sukses di tempat magang atau PKL, teman-teman. Jadi, yang episode sebelumnya kita bahas bagaimana mencari tempat magang atau PKL yang bagus, tips and triknya seperti apa. Nah, untuk episode kali ini, bagaimana cara menyelesaikan program magang atau PKL dengan sangat memuaskan. Oke, sebelum lanjut, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share apabila dirasa video ini bermanfaat. Nah, teman-teman, sebelumnya, program magang yang sukses ini yang seperti apa? Pasti sesuai dengan tujuan teman-teman gitu, untuk mencari ilmu, untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah, tugas-tugas sekolah gitu kan, yang sesuai dengan bidang keilmuan teman-teman gitu kan. Mungkin di sisi lain nanti teman-teman akan mendapatkan banyak teman, lingkungan kerja di tempat magang yang sangat menyenangkan, teman-teman baru, ilmu baru yang ya tempat magang itu kan gudangnya ilmu gitu. Apabila teman-teman menyelesaikan itu dengan sudah di checklist semuanya dapat, berarti teman-teman sudah sukses menjalani program magang ataupun PKL. Langsung saja ke nomor yang pertama. Ini yang pertama teman-teman harus lakukan adalah ketahui perusahaan tempat magang dengan baik. Jadi ketika teman-teman apply ke sebuah perusahaan, teman-teman sudah riset nih, kira-kira perusahaannya bergerak di bidang apa, kemudian sudah dikenal sebagai perusahaan yang seperti apa, gitu kan. Tugas-tugasnya nanti teman-teman mau ngapain aja dan sudah mengetahui seluk-beluk dari perusahaan itu gitu. Jadi ketika teman-teman join di perusahaan tersebut ya teman-teman tidak ngeblank banget gitu. Kemudian tips yang kedua, disiplin dan menjaga etika. Ini penting banget teman-teman karena di sana meskipun teman-teman sebagai orang yang menjalankan aktivitas internship ataupun magang, ini teman-teman harus bersikap baik kepada orang-orang yang ada di dalamnya gitu kan. Pertama masuk ya pasti salam, memperkenalkan diri, menyapa semua yang ada di dalam perusahaan tersebut, dari mungkin Bapak Satpam, Bapak yang bertugas di parkir, sampai dengan Bapak yang bertugas untuk bersih-bersih, sampai dengan atasan-atasan, itu semuanya disapa, memperkenalkan diri dengan baik. Setiap hari kalau perlu salaman ya, kalau kemarin-kemarin, tapi karena sekarang sedang COVID, jadi protokol kesehatan tetap harus dijaga gitu teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, menjalin komunikasi yang baik. Menjalin komunikasi yang baik di lingkungan tempat magang atau PKL ya dengan siapapun gitu. Teman-teman jangan tebang pilih gitu. Dengan siapapun jalin komunikasi dengan baik, senyum sapa. Kalau misalnya teman-teman sedang berhalangan hadir, ini juga harus komunikasi juga, bisa lewat surat ataupun lewat WA gitu ya, WhatsApp gitu Kak. Walaupun kalau misalnya dari sisi etika mungkin berbeda-beda orang menanggapinya gitu ya. Tapi dengan kemudahan teknologi ini teman-teman harus menjalin komunikasi yang baik dengan lingkungan teman-teman magang ataupun PKL. Bahkan nih teman-teman ketika teman-teman meninggalkan meja kerjanya, misalnya untuk makan siang ataupun untuk sholat ataupun untuk ke toilet, itu teman-teman yang di meja kerja sebelahnya itu harus dikasih tahu gitu. Jadi kalau ada yang nyari, oh dia sedang kesini gitu. Nah hal-hal seperti ini sebenarnya mungkin sepele gitu ya, tapi ini sangat penting teman-teman ketahui sebelum teman-teman magang. Nah kemudian yang keempat, beradaptasi dengan budaya perusahaan. Ini teman-teman kan pasti ada aturan-aturannya gitu ya. Datangnya harus jam berapa, pulang jam berapa, nanti ngapain aja, pakaiannya harus seperti apa. Jadi kalau teman-teman sehari-hari formal, kebalik, kalau teman-teman sehari-hari dia casual, teman-teman di situ harus formal, ya harus diikuti. Seragamnya harus kayak gini, sepatunya harus kayak gini, itu harus diikuti gitu, menyesuaikan dengan budaya kerja di perusahaan tersebut. Jam makan siangnya, jam istirahatnya, atau mungkin terkait dengan pekerjaannya itu harus seperti apa gitu kan. Itu kan nanti ada mentor harus yang pasti mengarahkan. Misalnya nih, karena dulu saya penulisan berita ya, diarahkan penulisan berita di institusi ini ya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu kan. Dan kita mengikuti budaya kerja yang ada di dalam institusi tersebut. Kemudian yang kelima, jangan malu minta saran atau arahan dari mentor teman-teman atau dari atasan atau dari ya sekeliling teman-teman bekerja gitu. Karena
apapun kita tidak tahu gitu ya, maksudnya menyelesaikan tugas itu mau seperti apa, itu kan kita kadang-kadang belum tahu. Nah, itu jangan malu, jangan sungkan untuk minta saran, masukan, kemudian nasihat mungkin dari tempat teman-teman magang ataupun PKL. Nah, yang keenam teman-teman, menyelesaikan tugas dan menyelesaikan tugas tepat waktu ya. Jadi teman-teman, apapun tugas yang diberikan di tempat magang ataupun PKL, teman-teman kerjakan dengan semaksimal mungkin dan pokoknya di atas rata-rata gitu ya teman-teman. Kemudian waktunya juga tepat waktu dan memuaskan gitu. Jadi ini juga kaitannya dengan tugas-tugas harian, laporan aktivitas harian yang nanti akan dicantumkan di laporan aktivitas magang ataupun laporan aktivitas PKL. Jadi ini harus dicatat, diperhatikan betul, dan tugas-tugas itu selesai di luar ekspektasi dari yang memberikan tugas gitu. Pasti mereka juga akan bahagia dan pastinya memberikan catatan yang positif untuk teman-teman. Nah, yang ketujuh teman-teman, yang sudah saya paparkan sebelumnya, ini teman-teman jangan lupa untuk mencatat tugas aktivitas harian selama magang ataupun PKL, karena ini akan disusun nanti untuk laporan teman-teman ke guru ataupun ke dosen ya, kaitannya dengan tugas kuliah teman-teman. Nah, kemudian yang kedelapan, membuktikan bahwa kamu memang layak dipertimbangkan. Cara membuktinya seperti apa? Banyak banget teman-teman, memberikan aja nilai yang positif dari diri teman-teman ke orang lain gitu. Halnya banyak banget gitu ya. Integritas yang baik itu dibangun dengan banyak cara. Menyelesaikan tugas yang tepat waktu, yang hasilnya bagus, kemudian mungkin datang lebih awal, kemudian salam, banyak bercanda, maksudnya membuat pribadi yang menyenangkan pastinya gitu, bukan bercanda yang terlalu cewawaan gitu ya, dalam tanda kutip gitu. Nah, kemudian yang kesembilan teman-teman harus menjaga hubungan baik meskipun telah usai magang. Jadi kan pasti 2 bulan atau 3 bulan atau mungkin 6 bulan di tempat magang, teman-teman hubungannya dengan mentor ataupun dengan orang-orang di perusahaan tersebut kan sudah kayak bagian dari keluarga gitu kan. Itu harus teman-teman jaga gitu. Karena sekarang kan biasanya tuker-tukeran WA tuh, dan ada WA story atau Insta story, itu teman-teman bisa komentar gitu dengan emoticon ataupun dengan ya nanyain kabar gitu. Itu akan menciptakan kesan baik teman-teman di mata senior-seniornya ketika magang ataupun PKL. Kemudian yang ke-10, mempersiapkan diri sebaik mungkin. Jadi teman-teman, meskipun teman-teman di situ magang, ini bukan berarti teman-teman menganggap bahwa teman-teman bukan bagian dari mereka gitu kan. Nah, teman-teman harus siap dengan segala tugas, dengan segala tanggung jawab, dengan segala aktivitas yang akan dibebankan di perusahaan tersebut. Lingkungan yang baik tercipta sebenarnya dari diri teman-teman sendiri gitu. Teman-teman bisa menciptakan lingkungan yang baik itu ketika teman-teman kemampuan komunikasinya juga baik, menyenangkan, ramah gitu kan. Otomatis tuh hal baik juga akan datang ke diri teman-teman. Nah, yang 11, akhiri aktivitas magang ini dengan baik, karena teman-teman kan sudah ketika masuk kan dengan baik gitu. Nah, ketika berakhiri juga teman-teman harus mengakhirinya dengan baik. Istilahnya kalau orang Jawa mlebu kula nuwun, pergi juga permisi gitu kan. Permisinya dengan baik-baik. Mengucapkan terima kasih atas bimbingannya selama ini. Mohon maaf atas segala kesalahannya, atau mungkin ya teman-teman kalau perlu mungkin 2-3 hari sebelum berakhir, teman-teman bisa datang ke satu-satu yang dekat selama ini gitu. Mohon maaf bla bla bla, terima kasih karena sudah membimbing gitu-gitu kan. Nah, kalau perlu teman-teman juga menyiapkan souvenir untuk dikenang di institusi tersebut gitu. Jadi souvenirnya juga nggak perlu yang mahal-mahal gitu, bisa sesuatu yang berkesan gitu kan. Nah, berkesan kan tidak harus mahal, misalnya dengan cup ataupun dengan cangkir dan juga piring kecilnya, seperti itu teman-teman. Itu tadi teman-teman tips and trick bagaimana sukses di tempat magang ataupun ketika menjalani PKL. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan juga like apabila dirasa video ini bermanfaat buat teman-teman. Saya Ari Purwadi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.